Ada. Oke. Kebetulan juga kerja di NGO juga. Oh iya. Kalau Kak Dede gimana? Sama. Sama ya, Kita ada. masing-masing ada kegiatan lah. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit gitu kan, singkat aja gitu tentang usaha di Broom Cafe ini sendiri dan apa yang membuat kakak-kakaknya ini memulai bangun Broom Cafe ini gitu. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin saya dulu, nanti ditambahkan sama teman. Kalau sebenarnya awal mulanya kami justru nongkrong di kafe yang punya adik dari teman kami. Jadi kita itu adik dari teman-temannya ini yang salah satu dari 4 orang ini atau bukan? Bukan. Oh bukan. Justru Beda lagi. Teman kami itu sudah di Papua. Adiknya masih tinggal di sini. Kami biasanya nongkrong di situ. Okay. Karena keseringan nongkrong, akhirnya kita berpikir bagaimana kalau kita buat tempat nongkrong sendiri juga kayak gitu. Akhirnya 4 orang ini bersepakat dan buat Broom. Oke. Ini Broom Cafe di mana ya lokasinya? Di Jalan Talasalapang. Talasalapang Jalan Talasalapang nomor 5. Jalan Talasalapang nomor 5. MC. Oh iya, aku ingat. Pas depan gerbang samping kampus Unismu itu. Iya, pas samping gerbang ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang berdirinya Broom Cafe sendiri ini itu kapan dan bagaimana gitu mungkin prosesnya? Broom itu berdiri sejak 2023. 2023 berarti udah hampir 3 tahun lah. Udah 3 tahunan. Kenapa gitu? Bagaimana proses awalnya? Maksudnya kayak mungkin diceritain lagi lebih tadi kan katanya mulai dari awal nongkrong tuh, terus gimana sih sampai bisa kayak fix gitu yang kayak ayo udah bangun aja, terus awal prosesnya itu kayak gimana juga, apakah sulit kah atau yang tiba-tiba jadi aja kah atau kayak gimana nih? Sebenarnya kita lebih domain cari tempat buat wadah kita bisa kumpul aja sama teman-teman sih Kak. Jadi awalnya itu kita kan berempat, kebetulan itu berteman sudah dari SMA lah ya. Jadi, berarti ini memang berempat ini teman SMA gitu? Kita udah berteman udah 17 tahunan lah. Terus kita berpikir ngapain kita ke kafe terus ya, kalau kita nggak coba buat kafe sendiri gitu. Jadi wadah juga buat teman-teman kita kan. Akhirnya setelah diskusi sama beberapa teman, kita kumpulin modal masing-masing, udah kita buat aja Broom Cafe namanya. Oke. Nah, kalau menurut kakak-kakaknya berdua nih mungkin punya persepsi masing-masing gitu kan tentang bangun satu usaha kafe, apalagi kalau dibilang kan di Makassar ini kafe udah banyak juga gitu, persaingannya lumayan ketat juga gitu kalau di Sulawesi sendiri. Nah, apalagi kalian dengan 4 orang gitu kan, biasanya kayak dibilang satu kepala aja udah sulit gitu, apalagi 4 kepala mau digabungin jadi satu nih. Nah, itu kalau kakak-kakak persepsinya mungkin sulit atau enggaknya itu mungkin bisa diceritain gitu. Ya, silakan. Sulit kayaknya enggak terlalu juga sih lah. Tapi teman-teman banyak yang bilang kayak gitu sih juga. Wah, ini gimana sih caranya 4 kepala loh, kita biasa satu sering bertengkar atau gitu. Cuma ya mungkin kita lebih ke ikatan emosional kita udah beda kali ya. Mungkin udah berteman karena terlalu lama, udah lama gitu. Jadi kita udah tahu lah masing-masing gitu. Kalau dari sebenarnya kan kalau dari berempat kita ini masuk ke bisnis F&B itu semuanya baru. Semuanya baru dan betul-betul tidak punya basic apa-apa. Karena hanya untuk itu tadi buat tempat nongkrong. Akhirnya kami berempat menjebak diri menjebak diri sendiri ya bisnis F&B. Dan betul di awal kita memulai memang betul-betul penuh dengan banyak tantangan. Apalagi kita berempat ini tidak hanya fokus pada bisnis itu saja, tapi punya pekerjaan yang lain. Sehingga strategi awal yang kita ambil pada saat itu mencari orang yang punya pengalaman dan membuat dia menjadi bagian dari Broom, dan akhirnya kita jadikan dia sebagai manajer di
jadi emang kayak ada satu orang yang menyatukan juga gitu. Ada Oke. hitbar lah ceritanya. Oh iya ada hibarnya ya, betul. Oke teman Perdua, ya itu perkenalan singkat kita sama kakak-kakak dari co-founder Broom Cafe sendiri. Bentar kita bakal lanjut lagi lebih dalam tentang Broom Cafe ini ya kan. Mungkin kamu juga yang pengen tanya-tanya gitu kan, bisa langsung ke Instagram kita ya @Perdua Makassar, DM aja langsung, atau lihat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal balik lagi after this one. Broom Cafe. Apa aja dibuat? Ya, Enggak apa-apa sih saya buat ini. enggak apa juga. Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, balik lagi bareng Fikar pastinya barengan dengan Kak Dede dan juga Kak Halid dan Kak Dede ya. Jajamin. Oke kita bakal tanya-tanya lagi tentang Broom Cafe nih. Nah Broom Cafe, kenapa sih pilih nama Broom? Mungkin ada filosofi gitu kan di balik nama kafenya sendiri. Sebenarnya lebih ke jenaka aja sih itu namanya bro. Jadi Broom itu singkatan dari kita berempat, brother other mother. Brother other mother, oke. Kita bikin kafe nanti ya kayak ya, brother brother other universe tapi. Oke. Kemudian apa ya? Kalau kita laki-laki kan identik biasanya manggilnya bro, oh ya om, oh ya. Kita gabungin aja kan bro om. Oh bro om ya. Sekarang kan gitu. Iya om. Dari mana om? Iya. Jadi om. Oh jadi cuma sekedar jenaka aja jadi satu nama yang emang punya filosofi double gitu kan.
Oke, tapi kalau dari kan ada berempat sekarang 2 orang yang ada di sini. Menurut Kak Halid dan juga Kak Dede, tantangan terbesar saat memulai bisnis kafe ini tuh apa? Ya, yang pertama sebenarnya ini belakangan baru kita sadari bahwa ternyata untuk terjun ke bisnis ini kita perlu mengibahkan waktu yang cukup untuk melihat atau meninjau perkembangan bisnis. Sebelumnya kami betul-betul mempercayai manajer sehingga waktu yang kita gunakan untuk sesekali meninjau itu sangat sedikit. Dan itu terasa begitu kemudian kita rubah model, kita coba untuk masuk langsung meninjau, akhirnya baru terasa ada perubahan kayak gitu. Itu satu yang mungkin Dede ada. Mungkin dari persepsinya Kak Dede juga tantangan yang paling terasa tuh apa saat memulai bisnis kafe ini? Iya, sebenarnya karena kita masih baru semua ya di dunia F&B juga, kita lebih banyak berimprovisasi lah sama teman-teman juga mengenai bagaimana pengelolaan terkait keuangan misalnya. Karena jujur waktu awal-awal tahun pertama itu kita sempat bingung juga, loh ini kok gini ya, hasilnya ya gini. Ya udah kita coba perlahan, kita pelajari, kita ngulik, terutama kayak misal soal menu ya. Di setiap tempat kan pasti beda tuh. Iya, ada signature-nya masing-masing biasanya. Ada signature masing-masing. Kita juga coba ngulik, ini kita dapat cari yang pas, rasanya gimana misal. Akhirnya kita coba beberapa kafe, misal kayak kita mau ngulik menu apa nih, misal kayak matcha yang terkenal enak di mana, di sini. Udah kita coba. Terus kita coba ngulik bahannya pakai apa, bisa dapat rasanya seperti apa. Mungkin itu aja. Jadi kita lebih banyak improvisasi sendiri dan akhirnya jadi pengalaman juga buat kami. Oke, tapi emang ya karena berempat-empatnya ini orang baru di F&B yang memulai hal baru di awal itu emang sulit juga gitu. Tapi kalau untuk Broom Cafe sendiri ini dia konsepnya ini sebenarnya apa gitu? Iya, sebenarnya kita di awal membangunnya untuk tempat nongkrong komunitas-komunitas. Cuman seiring berjalan waktu, begitu kita lihat karakter-karakter customer, akhirnya itu kita ganti model menjadi working space. Jadi tempat. Jadi sekarang kita menyuguhkan kepada customer tempat yang asik untuk bekerja. Apalagi karena kita dekat dengan kampus. Jadi kita juga mau mengakomodir secara ini bahwa meskipun dia working space, tempatnya juga coffee shop, tapi harganya tidak begitu tinggi gitu. Available untuk semua kalangan juga. Gitu. Utamanya untuk mahasiswa. Oke. Tapi masuk lebih dalam lagi tentang Broom ini ke menunya nih. Yang jadi signature sendiri di Broom Cafe itu apa? Kalau signature ada Saren Coffee ya. Saren Coffee, ada strawberry matcha juga. Oke. Emang kalau dilihat juga ya kan mungkin kamu teman Prado yang udah pernah ke Broom Cafe, ini desainnya lagi nih. Desain interiornya, suasana kafenya itu apa gitu konsepnya? Iya, kita sih pada hampir ini juga sih tidak terlalu jauh beda dengan kebanyakan tren sekarang. Ngambil konsep-konsep industrial, unfinished gitu. Itu yang cenderung kita adopsi di Broom Cafe. Oke. Tapi kalau dari Kak Halid dan Kak Dede sendiri nih ya kan mungkin tadi udah cerita dikit kalau tentang bangun kafenya ini awalnya gara-gara nongkrong bareng. Betul. Terus tiba-tiba punya ide bikin tempat nongkrong sendiri gitu. Sekarang terbangunlah, bangkitlah ini Broom. Tapi kalau untuk Kak Halid dan Kak Dede sendiri pemikirannya ini tentang bisnis sendiri gitu kan, tentang bisnis ini sendiri dari awal itu kenapa sih berani? Kenapa berani untuk udah deh berani aja gitu?
Mungkin ada hal dorongan lain gitu di belakang kakak-kakaknya untuk bisa berani terjun ke dunia bisnis apalagi F&B gitu. Betul. Sebenarnya yang pertama karena keyakinan awal itu karena kita sudah setelah setelah kita sepakat berempat di kafe itu, kita kemudian bangun komunikasi ke beberapa jejaring, kayak gitu, kenalan-kenalan, minta insight-nya, kemudian sampai akhirnya oke, kita sudah punya banyak informasi. Sayang kalau kita tidak coba kayak gitu. Yang kedua sebenarnya tongkrongan itu yang kita maksud kemarin hanya nongkrong saja, kita mau buat lebih produktif gitu. Jadi tempat nongkrong ini juga bisa menjadikan satu penghasilan juga satu penghasilan juga, betul. Kayak gitu. Jadi nggak cuma sekadar nongkrong bareng-bareng aja gitu, tapi nongkrong tapi tetap masuk gitu. Ya, tetap ada gitu masuk juga. Betul. Nah kalau untuk strategi kan strategi waktunya sendiri kan katanya tadi dari Kak Dede, Kak Khalid sendiri masing-masing ada kegiatan di luarnya gitu kan. Nah bagaimana sih caranya kakak-kakak ini mengatur waktunya, membagi waktunya gitu untuk kerjaan yang lain, kegiatan yang lain dengan Broom Cafe sendiri gitu. Apakah kakak-kakak yang lain misalnya kayak biasanya ada kayak gitu kan, kalau ada punya misalnya kan satu bisnis tuh ada 4 kepala atau 5 gitu atau 3, 2 bahkan itu minimal 2 aja itu biasanya kayak gitu, yang satunya pergi kamu nggak ngurusin yang ini, kenapa urusin yang itu aja gitu ya, biasanya ada nggak sih cek kayak gitu, bagi waktunya tuh kayak gimana? Kalau cekcoknya sih enggak, karena kami cukup pekerjaan di luar juga cukup fleksibel. Cuman memang kalau saya pribadi memang di waktu-waktu tertentu berangkat ke daerah kayak gitu, sehingga memang agak sulit. Kebetulan juga pekerjaan saya yang selain ini itu bukan kantoran gitu, jadi bisa kerja bahkan di kafe juga bisa sambil kerja gitu. Lebih Ya, fleksibel. agak jarang ke Broom mungkin saya aja kali. Coba saya aja. betul. Cuman kita kan juga udah punya job desk masing-masing ya. Iya. Ini yang ngurusin bagian ini, promosi segala macam udah aman. Jadi ya anak-anak punya inisiatif masing-masing lah. Nggak perlu nunggu, ini walaupun tugasnya ini kalau emang ada yang bisa kerjakan ya udah dikerjakan saja. Iya, oke. Jadi kan saling bantu membantu juga gitu keempat-empatnya. Oke. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita bakal balik lagi sama Kak Dede dan juga Kak Khalid untuk ngobrol tentang Broom sendiri. Mungkin kamu yang masih pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita @_Pro2 Makassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968. Kita dengerin dulu satu lagu spesial buat kamu semua teman Pro 2, ada Kepada Hati dari Cakrakan.
Oke teman Pradua dimanapun kamu berada masih bareng kita pastinya Fikar dan juga ada Kak Dede, ada Kak Khalid juga founder dari Broom Cafe sendiri teman Pradua. Kita tanya-tanya lagi nih sama mereka. Nah ini udah ada ikutan bareng kita dari Chandra nih yang katanya Kak bagaimana kalau di Broom Cafe sendiri bagaimana sih pemilihan bahan baku untuk makanan dan minumannya sendiri gitu. Kalau pemilihan bahan baku memang kita pertama sebenarnya teman-teman yang dua ini yang Uta sama Fitra ini yang rajin ngulik gitu. Jadi mereka lebih fokus kita eksperimen beberapa menu, kita juga mempelajari beberapa referensi untuk sampai ke pada menu yang kita inginkan. Jadi kalaupun sudah dibuat, kita masing-masing punya standar gitu yang harus terpenuhi gitu, sehingga menu-menu yang ada di Broom itu memang sudah melalui proses kurasi yang cukup panjang juga seperti itu. Iya karena sekarang juga kan biasanya kafe-kafe tuh yang saya tahu banyak yang kayak misalnya ada lomba buat kopi gitu, lomba barista atau lomba kopi-kopian lah ya gitu ya, kan mereka pada datang tuh cari tempat pemasoknya dia. Betul. Gitu juga. Oke. Ini nggak sembarangan juga ya kan. Betul. Harus diulik juga katanya tadi Kak Uta dan Kak Fitra ya tugasnya ngulik-ngulik juga. Oke. Nah kalau untuk bisnis kafe sendiri kan di Makassar sendiri itu terbilang cukup lumayan ketat juga gitu persaingannya. Nah kalau untuk Broom sendiri ini strategi pemasaran yang menurut Broom itu paling efektif tuh apa gitu? Paling efektif itu sebenarnya media sosial kita nggak bisa lepas sih. Media sosial media yang penting sekali. Terus kami punya beberapa strategi promosi juga untuk iya. Apalagi untuk target utama kita sih sebenarnya mahasiswa ya target utamanya. Jadi di beberapa agenda kita juga kadang mau membuat kerjasama karena tadi warnanya Broom sekarang itu working space, tempat orang belajar, tempat orang bekerja kayak gitu. Sehingga kita juga berpikir untuk memberikan insight kepada orang-orang itu dengan membuat diskusi-diskusi kayak gitu. Dulu pernah kita buat diskusi sama beberapa komunitas gitu, komunitas satwa pada saat itu. Iya. Tapi kalau untuk Broom ini pendekatannya sama pelanggan itu kayak gimana sih? Karena biasanya kan saya salah satu orang yang kalau mau dibilang hampir tiap hari nongkrong nih. Hampir tiap hari nongkrong kalau saya. Nah, biasa ada kafe-kafe tertentu yang saya datengin tuh yang kayak bikin saya kayak misalnya baru pertama kali datang ke situ langsung kayak ya udah kalau besok-besok tuh nggak usah cari tempat lain, sini aja gitu. Itu nggak tahu kenapa ada pendekatan yang saya nggak ngerti juga sama orang-orang kafenya sendiri ke saya tuh sampai yang kayak ya udah tempatnya tuh jadi bikin nyaman gitu. Kalau dari Broom sendiri pendekatannya itu kayak gimana sama pelanggannya? Ya itu sih sebenarnya kami di bisnis F&B ini baru sadar juga hospitality itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Gitu. Iya. Jadi kami menerapkan kepada barista untuk memenuhi standar yang pertama kebutuhan dasar kebersihan, yang kedua tegur sapa kayak gitu. Dan memenuhi segala kebutuhan customer dan menyanggupi segala komplain-komplain yang ada di sehingga itu yang selalu kita jaga. Jadi bisa improve terus itu. Betul. Oke. Tapi emang sih teman Pradua kalau kalian mungkin jalan-jalan ke daerah di Talasalapang kan? Maaf saya kurang tahu nama jalannya, tapi saya tahu Broom ini karena udah berapa kali ke situ gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang daerah sana kayak kalian wajib coba ke situ deh. Kalau udah coba sekali pasti berulang-ulang kali bakal di situ aja terus gitu. Apalagi tempatnya kan
nggak sulit gitu nyari tempatnya juga gitu teman Pro 2. Oke. Nah, karena terbatas waktu teman Pro 2 ya, sebentar kita bakal balik sekali lagi untuk kasih tahu kalian. Nah, Kak Khalid sama Kak Dede bakal kasih tahu kalian kenapa wajib kalian ke Broom Cafe teman Pro 2. Nggak usah kita skip deh, langsung aja karena biar panjang terus gitu kan perjalanannya. Ini Fikar pengen tahu deh apa yang bikin beda Broom Cafe sama kafe-kafe yang lain. Oke. Yang pertama ini yang kami akan munculkan di Broom Cafe ini masuk dalam agenda. Selain dengan working space, kita akan membuat itu tadi event yang berseri terkait dengan diskusi-diskusi yang bisa memberikan insight ke customer seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Broom itu tempat kerja kelompok yang paling nyaman. Ya, karena bukan karena kami ini karena kami lihat customer yang datang. Sampai kadang kursi digeser, mereka melantai, dan membongkar semua kertas-kertas di atas itu, dan mereka sambil kerja tugas dan asik ngobrol di situ. Itu yang jadi mereka sudah tidak melihat tempat yang terlalu eksklusif, tapi menjadikan Broom ini memang tempat nyaman untuk mereka kerja kelompok gitu. Oke. Nah, itu yang bikin beda juga ya. Kalau dari segi menu nih, yang bikin beda tuh apa? Kalau di menu kita sebenarnya hampir semua menu ada sih di semua cafe. Cuman yang pertama, menu-menu di Broom itu menggunakan bahan yang premium. Yang pertama, tapi harga yang rendah. Jadi itu yang kami kita sadar bahwa bagaimana kemudian mahasiswa dengan ekonomi yang tidak begitu standar ekonomi menengah ke bawah lah juga bisa menikmati minuman yang menggunakan bahan premium seperti itu. Oke. Nah, sebelum yang terakhir nih ya, Fikar pengen tahu dulu nih, buat mungkin kan nggak ada Kak Uta di sini, nggak ada Kak Fitra di sini, Kak Dede sama Kak Khalid. Selama perjalanan kehidupan kalian bersama Broom nih ya, apa momen yang paling nggak akan pernah dilupakan? Momennya apa ya? Berkelahinya mungkin. Kalau berkelahi sih sudah makanan hari-hari sih. Kalau saya pribadi sih momen kebersamaan aja sih lebih baik. Awal opening justru kami. Kalau saya pribadi awal opening, karena tidak menyangka dengan kita tidak punya latar belakang bisnis F&B. Kemudian begitu Broom opening langsung meledak. Itu langsung mengurus banyak orang, itu momen yang menurutku yang tidak bisa capek dilupakan. Tapi membanggakan gitu kan. Betul. Oke. Kalau Kak Dede, momen yang mungkin nggak bakalan dilupain selama bersama Broom? Juga karena kalau saya sih lebih ke karakter customer Broom sendiri ya. Soalnya agak lucu juga kadang kita ngeliat mahasiswa kayak gitu kan, dia tugas ngelantai. Malah kita di Broom itu buat kayak perpustakaan mini juga. Jadi mereka kadang kalau ada yang misal customer bawa anak, kita sediain buku atau mainan-mainan semua. Jadi kita bisa lihat kebersamaan mereka tuh di luar. Dia bermain sama anaknya misal dia bawa. Jadi Broom itu juga cuma untuk tempat nongkrong bagi mereka saja, cuma bisa jadi tempat family time juga. Karena kita sediain kayak beberapa permainan, maksudnya biar nggak fokus buat untuk betul-betul kerja nugas saja. Kalian bisa baca buku novel atau buku-buku sastra lainnya seperti itu. Jadi dari ungkapan Kak Dede ini saya jadi tangkap kalau Broom ini juga bisa menjadi tempat di mana orang-orang menciptakan momen di situ, ya kan? Nah, the last one dari kakak-kakak sendiri, kakak-kakak berdua ya, harapan kakak-kakak masing-masing untuk Broom ke depannya kayak gimana?
Ya kalau harapan kami pasti semoga bisa lebih panjang ya. Amin. Mungkin buka cabang sih saya. Ayo itu tahun. Buka cabang sih. Kalau bisa yang dekat-dekat Patarani gitu. Bisa dekat-dekat Patarani di tapi. Amin, semoga ada cabang baru juga ya kan. Semoga Brumnya ke depan makin kalau dikenal banyak orang kan Makassar udah banyak yang kenal juga gitu. Semoga tempatnya ada yang baru, semoga tambah besar, tambah panjang juga terus Brumnya. Semoga kakaknya juga makin kompak. Amin. Gitu kan. Oke, terakhir yang paling terakhir nih karena kita dibatasi sama waktu, paling terakhir nih. Silahkan saya kasih waktu buat Kak Dede dan juga Kak Halid untuk mengajak semua orang datang ke Brum. Kalau itu Halid aja gitu. anaknya promosi banget ya. Iya, kami sebenarnya mengajak teman-teman kalau mau cari tempat nongkrong yang asik sambil bisa bekerja, silahkan datang ke Brum. Kami menyediakan tempat bagi orang yang mau merokok, terus dengan suhu yang adem. Itu tuh yang jarang ada tuh yang kayak gitu tuh. Kita punya satu ruangan smoking room yang ber-AC. Teman-teman juga yang tidak suka asap rokok, kita juga sediakan ruangan untuk bebas asap rokok kayak gitu. Teman-temannya mau menikmati pemandangan keluarnya mahasiswa dari kampus gitu bisa duduk di dekat di bagian outdoor. Jadi silahkan teman-teman boleh datang ke Brum, nikmati seperti ini kita punya tagline share and save for. Oke. Tapi kalau yang yang pasti penasaran mau lihat-lihat Brum Cafe kayak gimana, Instagramnya di mana Kak? Brum Coffee. Brum Coffee langsung ya. TikTok juga. TikTok juga Brum Coffee. Oke, yang penasaran mau lihat-lihat situ dan kalian wajib datang nih. Tadi satu tuh kelebihannya Brum Cafe. Kalau pengen lihat pemandangan mahasiswa keluar ya kan, mahasiswa-mahasiswi keluar ke Brum Cafe aja ya kan. Dengan kata lain kalau mau lihat yang seger-seger gitu. Kalau mau lihat yang seger-seger ke Brum Cafe. Oke, thank you so much buat Kak Dede dan juga Kak Halid. Semoga Brum kedepannya makin panjang, makin besar lagi. Saya tunggu ya Brum di daerah-daerah Patarani gitu. Amin. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Dede, thank you Kak Halid juga. Nanti kapan-kapan kita main ke Brum juga. Nanti Brum juga kalau kedepannya makin besar jangan lupa datang main-main lagi ke sini. Thank you so much kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cabang baru. Iya, boleh banget, kita itu yang paling ditungguin tuh. Oke, thank you so much Kak Dede, Kak Halid. Kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Berarti bisa dong. Biasanya tuh kita ada program